Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Datang ke sini hanya ingin bertanya kenapa dan ada nggak solusi cara yang lain gitu loh. Kalau memang di SMP itu kita nggak terima, apa bisa masuk ke SMP yang lain? Kalau memang mau dikejar ke arah dulu, itu pun bisa ya. Tapi ya perlu dilengkapi dulu terkait FPS, kelaikannya gitu ya. Setelah itu baru desain teknisnya. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Tresi Sondang. Sari berita penting, puluhan warga datangi kantor Wali Kota Cilegon untuk meminta penjelasan kejanggalan pada SPMB SMP Negeri. Proyek elektrifikasi jalur KLL Serang Rangkas Bitung diproyeksikan memakan waktu 4 tahun. Berikut berita selengkapnya, puluhan warga datangi kantor Wali Kota Cilegon untuk meminta penjelasan kejanggalan pada SPMB SMP Negeri. Begitu juga aktivis pemerhati kebijakan publik mempertanyakan transparansi SPMB yang dinilai sudah berulang terjadi. Reporter Rohmanuddin melaporkan. Ya, kedatangan kita ke sini, kita kan untuk awalnya mengkonfirmasi ke pihak sekolah SMP dengan pendaftaran yang sudah berjalan online. Puluhan orang tua calon siswa mendatangi kantor Wali Kota Cilegon untuk menyampaikan protes terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 jenjang SMP di Kota Cilegon. Saat ditemui, salah seorang orang tua calon siswa, Erna, mengaku kedatangannya ke kantor Wali Kota Cilegon untuk menanyakan SPMB yang dilakukan di Kota Cilegon. Dalam kesempatan itu, Erna juga ingin menanyakan batas jalur domisili yang telah ditentukan dalam aturan tersebut. Lantaran, menurut Erna, terdapat siswa yang berdomisili jauh dari sekolah SMP di daerah tempat tinggalnya bisa diterima. Sementara, kata Erna, anaknya yang sesuai dengan domisili yang jaraknya hanya 700 meter dari sekolah yang anaknya inginkan tidak diterima. Dikatakannya, ia menyampaikan anaknya mendaftar ke SMP 3 Kota Cilegon dan berdasarkan hasil pengumuman anaknya tidak diterima di sekolah tersebut dengan alasan tidak jelas. Ia berharap kepada pengurus atau pihak sekolah agar melaksanakan SPMB sesuai yang telah ditentukan. Datang ke sini hanya ingin bertanya kenapa dan ada nggak solusi cara yang lain gitu loh. Kalau memang di SMP itu kita nggak keterima, apa bisa masuk ke SMP yang lain gitu loh. Ada arahan ditujukan kemana. Kalau memang di data-data kita itu tidak mencukupin. Hanya itu aja kalau keluhan saya gitu. Kalau anak saya kan daftarnya ke SMP 3. Di tempat yang sama, aktivis pemerhati kebijakan publik Aris Munandar mengaku terenyuh melihat kebijakan terkait zonasi pendidikan yang setiap tahun sering terjadi. Terkait hal itu, Aris mengaku sejak pagi hari sudah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Didikbud Kota Cilegon, namun tidak ada yang menemuinya. Sehingga dirinya dengan para orang tua calon siswa yang tidak diterima berinisiatif mendatangi kantor Wali Kota Cilegon, Robinsar, untuk minta bantuan. Ini sudah terjadi berulang kali dan bertahun-tahun berulang. Hari ini di kantor Dindik kita dari pagi nongkrong di sana tidak ada yang nemuin kita. Saya hubungi Pak Kabid Suhanda tidak merespon, hubungi Bu Kadis tidak merespon. Makanya spontanitas warga yang ada di Kota Cilegon yang memiliki anak yang sulit untuk masuk sekolah terkait zonasi, minta transparansi, minta bantuan dari Pak Wali Kota. Masalahnya apa? Adik-adik kita ini nggak diterima karena domisili mereka masuk, nilai mereka masuk nggak diterima. Ada permasalahan apa dengan SMP yang ada di Kota Cilegon? Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Didikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila menyatakan akan menampung dan akan mengkaji keluhan para orang tua calon siswa tersebut. Meski demikian, Heni mengaku tidak bisa menjanjikan anak-anak para orang tua yang mendatangi kantor Wali Kota Cilegon itu bisa mendapatkan dispensasi masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Heni menyatakan pihaknya tidak memungkiri bahwa ini menjadi pembelajaran untuk Didikbud dan sekolah-sekolah karena memang di Cilegon ini seperti di SMP 11 contohnya, daya tampungnya hanya
hingga 5 kelas, tetapi jumlah pendaftar lumayan banyak atau melebihi kapasitas ruang kelas yang ada sehingga hal itu menjadi pekerjaan rumah bersama untuk dipikirkan. Saja kami juga tidak memungkiri bahwa ini menjadi pembelajaran buat Dindik gitu, terutama dengan juga buat sekolah-sekolah gitu. Karena memang di Cilegon ini seperti SMP 11 contoh, hanya menerima berapa kelas? 5 kelas karena memang ruang kelasnya yang ada sekarang ini yang daya tampungnya 5 kelas. Tetapi jumlah pendaftar lumayan banyak, melebihi, ya bahkan membuang banyak kelas. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Proyek elektrifikasi jalur KRL Serang Rangkas Bitung diproyeksikan memakan waktu 4 tahun. Berikut Lucy Astari melaporkan. Rencananya ada Ripnas, rencana induk perkereta nasional ya. Terus sebenarnya ada jalur ganda dan elektrifikasi dari Rangkas Bitung ke Merak. Proyek elektrifikasi jalur kereta rel listrik atau KRL Serang Rangkas Bitung diproyeksikan memakan waktu 4 tahun hingga tahap operasional. Rencana ini telah masuk dalam rencana induk perkeretaapian nasional atau Ripnas sebagai bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang menghubungkan Serang Rangkas Bitung. Kasih Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jakarta BG Kunto menyebut proyek elektrifikasi KRL Serang Rangkas Bitung masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Kajian ini menjadi pijakan utama sebelum masuk ke tahap desain teknis dan konstruksi. Sebenarnya ada program pemerintah itu untuk jalur ganda dan elektrifikasi Rangkas Bitung Merak. Cuma yang sudah siap desainnya itu baru double tracknya gitu. Rangkas Bitung Merak secara desain dokumen kajian sudah lengkap. Nah ini kalau memang mau dikejar ke arah KRL dulu itu pun bisa ya, tapi ya perlu dilengkapi dulu terkait FPS, kelaikannya gitu ya. Setelah itu baru desain teknisnya. Kalau untuk konstruksinya butuh waktu 2 tahun konstruksinya ya. Ya kalau FPS tahun, BD setahun. Kunto menyebutkan rangkaian proses terdiri atas penyusunan studi kelayakan selama 1 tahun, perancangan teknis atau detail engineering design 1 tahun, dan pelaksanaan konstruksi selama 2 tahun. Selain itu, desain jalur ganda Serang Rangkas Bitung telah tersedia dan tercantum dalam dokumen kajian resmi. Opsi percepatan melalui elektrifikasi dinilai lebih memungkinkan jika seluruh dokumen teknis pendukung termasuk studi kelayakan telah disiapkan secara lengkap sebelum masuk ke tahap desain teknis. Rencana pembangunan KRL ini diproyeksikan dapat dimulai pada tahun 2028 jika seluruh proses kajian dan perencanaan berjalan tanpa hambatan. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap sesuai regulasi dan kesiapan anggaran pemerintah. Menurut Kunto, studi kelayakan juga akan mencakup analisis kebutuhan masyarakat, estimasi jumlah penumpang sebagai dasar keputusan investasi. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Banten meresmikan Smart Greenhouse dan tanam cabai bersama di Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Ridwan Maulana. Sebagaimana kita ketahui, produk pangan ya itu merupakan sumber terjadinya inflasi di Banten. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah, Bank Indonesia Provinsi Banten bersama pemerintah Kabupaten Pandeglang meresmikan Smart Greenhouse dan melaksanakan gerakan tanam cabai bersama di Desa Pamarayan, Kecamatan Jiput, Pandeglang pada Kamis 26 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang digelar secara nasional sebagai bentuk nyata sinergi antara otoritas moneter, pemerintah daerah, dan kelompok tani dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Amerija E. Musa mengatakan, Smart Greenhouse yang diresmikan merupakan sarana tanam cabai berbasis digital yang dapat mengatur suhu, kelembaban, dan nutrisi secara otomatis. Greenhouse ini mampu menampung hingga 540 bibit cabai dan menjadi percontohan pertanian modern di tengah ketidakpastian iklim. Amerija juga menyoroti rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian, di mana mayoritas petani saat ini berusia di atas 50 tahun. Untuk itu, menurutnya, pendekatan smart farming diharapkan mampu menarik minat petani milenial agar terlibat dalam pertanian modern yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kami dari Bank Indonesia sangat concern terhadap peningkatan produksi pangan di Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Pandeglang pada khususnya.
sebagaimana kita ketahui produk pangan ya itu merupakan sumber terjadinya inflasi di Banten, khususnya produknya hortikultura. Di satu sisi, dia mengapresiasi capaian pengendalian inflasi di wilayah Banten yang pada Mei 2025 tercatat 1,57% lebih rendah dari inflasi nasional. Selain itu, pihak Bank Indonesia menegaskan pentingnya pendekatan teknologi dalam pertanian. Kegiatan ini tidak hanya diisi dengan peresmian greenhouse dan tanam cabai bersama, tetapi juga pelatihan langsung bagi kelompok tani dari Desa Pamarayan. Para petani diberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi digital untuk memantau dan mengelola proses pertanian cabai. Selain pelatihan ini, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan alat dan sarana produksi kepada kelompok tani dan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan hasil panen agar program ini terus berkelanjutan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan. Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mendukung program percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang dicanangkan pemerintah pusat. Kabupaten Lebak berupaya mengejar realisasi luas tambah tanam atau LTT di tahun 2025. Realisasi LTT Juni 2025 mencapai 6.939 hektar dari target 7.905 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat mengatakan untuk mempercepat realisasi TTL, pihaknya melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta instansi lainnya. Pasar Petir dan Baros menjadi lokasi utama untuk pelaksanaan operasi pasar minyak kita di Kabupaten Serang. Selengkapnya Sarah Fatmawati melaporkan. Dalam pantauan kami tuh di seluruh Kabupaten Serang itu harga minyak kita berkisaran 17.000 18.000. Program operasi minyak kita yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Serang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Program ini bertujuan menstabilkan harga minyak goreng serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan minyak bagi warga. Kepala Bidang Perdagangan Diskomperinda Kabupaten Serang, Titi Purwitasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar rutin setiap Kamis sejak Mei 2025. Menyasar dua pasar utama, yaitu Pasar Baros dan juga Pasar Petir, serta langsung ke masyarakat di berbagai kecamatan. Harga minyak kita ini kan harga headnya itu sebetulnya 15.700. Jadi dalam pantauan kami tuh di seluruh Kabupaten Serang itu harga minyak kita berkisaran 17.000 18.000. Kami bergerak untuk masyarakat langsung kami jual 15.000. Titi menyebut bahwa masyarakat dapat membeli minimal 5 liter tanpa kriteria khusus. Hal ini disambut warga dengan positif, terutama dari kalangan ibu rumah tangga dan juga pelaku UMKM yang merasa terbantu. Selain itu, distribusi minyak melibatkan pengawasan ketat dari Satgas Pangan dan juga Polres Kabupaten Serang guna mencegah penyelewengan. Kami menggandeng Satgas Pangan untuk pemantauan pengawasan distribusi. Polres Kabupaten Serang melihat sisi pedagang apakah mekanisme juknis yang kami inginkan dalam penjualan minyak kita itu terpasang spanduk, terus pemantauan regulasi yang di protapnya dari kepolisian Satgas. Titi juga menegaskan tidak ada kelangkaan stok meski proses distribusi harus menyesuaikan kapasitas gudang BUMD yang ditunjuk. Lebih jauh, Titi berharap program ini terus berlanjut dan bisa diperluas dengan komoditas lain seperti gula dan beras. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan. Kita beralih ke dunia olahraga. Pendengar, pembalap Marc Marquez berpeluang menyamai rekor kemenangan Giacomo Agostini saat tampil di MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen 27-29 Juni mendatang. Kemenangan Marquez pekan lalu di MotoGP Italia semakin mendekatkan dengan rekor Agostini. Marquez saat ini mengoleksi 67 kemenangan di MotoGP, hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai rekor kemenangan Agostini. Sementara rekor kemenangan 500cc MotoGP terbanyak masih dipegang Valentino Rossi dengan 89 kemenangan. Marquez yakin mampu menyamai rekor kemenangan Agostini di MotoGP Belanda 2025. Pembalap 32 tahun itu dalam kondisi prima untuk meraih kemenangan di Assen. Sekian warta berita saat ini. Puluhan warga datangi kantor Wali Kota Cilegon untuk meminta penjelasan kejanggalan pada SPMB SMP Negeri.
proyek elektrifikasi jalur KRL Serang Rangkas Bitung diproyeksikan memakan waktu 4 tahun. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.